Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a min dhunubihi kayaumi waladathu ummuhu." Barang siapa yang berhaji kemudian dia tidak melakukan rafas, tidak melakukan kefasikan, maka dia kembali dari dosa-dosanya sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini riwayat Imam al-Bukhari wa Muslim. Wa fi lafdhin li Muslimin, dalam lafaz al-Imam Muslim, man ata hadzal bait, barang siapa yang mendatangi rumah ini. Apa maksudnya? Al-Ka'bah. Falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a kama waladathu ummuhu. Dia tidak melakukan rafas dan tidak melakukan fusuk, kefasikan, maka dia kembali sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya, artinya tanpa dosa. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, haji sebagaimana yang kita ketahui adalah rukun Islam yang keberapa? Kelima. Haji dalam bahasa Arab dikenal dengan kata al-hajju atau al-hijju. Ini bahasa Arabnya, al-hajju dan al-hijju. Apa maksudnya? Al-qasd, mendatangi, menuju. Makanya dikatakan oleh salah seorang ahli bahasa Arab yang bernama Al-Khalil dalam kitabnya As-Sihah, apa makna al-hajj? Kathratul qasdi ila man yu'azzam. Banyak mendatangi orang-orang yang diagungkan. Mendatangi orang-orang yang diagungkan berulang kali. Itu disebut apa? Al-hajj. Haji bahasa kita. Secara datang tiba dengan sita agungan. Orang yang diagungkan, mendatangi orang yang diagungkan, yang dimuliakan, itu haji secara bahasa. Itu makna haji. Adapun istilah secara syariat, wa syar'an qasdu Makkah wal masyair, mendatangi Makkah dan masyair, tempat-tempat yang dinamakan Arafah, Muzdalifah, Mina, liada'in nusuk, untuk menunaikan ibadah haji fi zamanin makhsus, pada waktu yang khusus. Ini definisi haji secara syariat. Mendatangi Makkah dan al-masyair yang berapa? Yang tiga yang terkenal, Arafah, Muzdalifah dan Mina. Cuman itu saja tempat jemaah haji itu berporos. Tanggal 8 hari apa namanya? Hari Tarwiyah, berjalan dari Makkah menuju Mina. Kemudian esok harinya sebelum zawal, tanggal 9 hari Arafah, berangkat dari apa? Mina menuju Arafah untuk wukuf. Wukuf dari selesai zuhur sampai sebelum terbenamnya matahari. Udah dua tempat, Mina, Arafah. Setelah terbenamnya matahari, berjalan dari Mina menuju Arafah menuju Muzdalifah. Makanya Muzdalifah itu punya nama Al-Mash'arul Haram. Namanya yang lain apa? Al-Mash'ar Al-Haram. Itu namanya Muzdalifah. Nginap di sana. Tanggal 9 itu malam 10-nya nginap di Muzdalifah. Selesai salat subuh, matahari menguning, berjalan menuju Mina untuk melempar Jumratul Aqabah. Tanggal 11, 12, 13 nginap di mana? Mabit di Mina. Maka ini yang disebut ritual ibadah
Ibadah haji itu. Taib. Adapun umrah, ikhwatal iman, apa nama umrah? Secara bahasa, maksudnya umrah? Az-ziyarah. Ziarah. Bahasa anta, siarah. Terlalu siarah dulu. Ya. Ziarah itu makna umrah secara bahasa. Ya. Apa Marina secara bahasa umrah? Ziarah. Baik. Adapun secara istilah, ziyaratul bait li ada'in nusuk. Ya, mengunjungi, berziarah ke Ka'bah untuk menunaikan ibadah umrah. Untuk menunaikan ibadah. Ini disebut dengan apa? Umrah. Umrah itu cuman 2 saja. Ya. Ihram, tawaf dan udah selesai. Berbeda dengan haji. Baik, kita lanjut. Hadis yang tadi ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum menunjukkan ala fadlil haji wa 'azimi thawabihi indallah. Menunjukkan agungnya ibadah haji dan keutamaan haji dan besarnya pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berhaji, Nabi SAW sebut dalam hadis ini seperti orang yang dilahirkan kembali oleh ibunya. Artinya bagaimana? Semua kita tahu orang yang lahir suci, bersih, tanpa dosa. Seperti itu gambaran orang-orang yang menunaikan ibadah haji dengan syarat. Apa syaratnya? Falam yarfus walam yafsuq, tidak melakukan rafas, tidak melakukan kefasikan. Taib. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Apa makna dari kata rafas? Ini yang kita ingin bahas. Ya. Apa makna dari kata apa? Kata rafas. Di sini disebutkan oleh Imam An-Nawawi, ar-rafas yang pertama maknanya ismun lil fuhshi minal qaul. Makna rafas yang pertama ucapan yang keji. Wa qila huwal jima'. Makna rafas yang kedua berhubungan badan dengan istri, jima'. Wa hadha qaulul jumhur fil ayah. Dan ini makna yang ditafsirkan oleh mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama mentafsirkan kata rafas itu dengan al-jima'. Makna yang keberapa? Yang ketiga. Baik. Qala al-Azhari, hiya jami'atun li kulli ma yuriduhu ar-rajul min al-mar'ah. Kata rafas itu maksudnya adalah sebuah kata yang mengkumpulkan segala ucapan yang diucapkan oleh seorang suami yang menginginkan sesuatu dari istrinya. Artinya muqaddimah ketika seorang suami ingin menggauli istrinya. Ucapan ini disebut apa? Ar-rafas. Baik. Ini makna kata rafas. Maka lihat, Nabi SAW mengatakan falam yarfus, tidak melakukan rafas, tidak mengucapkan ucapan yang keji, tidak mengucapkan ucapan yang menjurus kepada hubungan badan dengan istrinya berupa rayuan, gombal dan yang semisalnya dengan tujuan berdalih untuk dia bisa menggauli istrinya. Kemudian juga termasuk hubungan badan itu sendiri disebut apa? Rafas. Baik. Kemudian syarat yang kedua, apa ikhwatal iman? Walam yafsuq. Apa arti yafsuq? Walam yakhruj an ta'atillah bi fi'lil ma'asi. Tidak keluar dari jalur ketaatan dengan melakukan maksiat. Ini makna
walam yafsuq, tidak melakukan kefasikan. Maka orang yang fasik adalah orang yang keluar dari jalur ketaatan, disebut fasik. Kemudian disempitkan makna fasik ini untuk pelaku-pelaku dosa besar. Termasuk juga walam yafsuq minha mahdzuratul ihram, melakukan larangan-larangan ihram. Laki-laki ada larangan ihram khususnya, ada larangan ihram khusus bagi wanita. Wanita nggak boleh pakai sarung tangan. Laki-laki nggak boleh pakai pakaian yang dijahit, penutup kepala. Wanita enggak, harus pakai jilbab tetap. Tapi menutup wajah tidak boleh. Tidak boleh pakai wangi-wangian. Tidak boleh potong rambut, potong kuku. Ya. Ada kemiripannya dengan orang yang akan ngurban. Cuman orang ngurban terbatas cuman apa? Nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut, nggak boleh apa juga? Ya, mengelupaskan kulitnya. Bedanya orang yang melakukan larangan-larangan ihram harus bayar dam. Tapi kalau orang yang melanggar larangan-larangan bagi orang yang berkurban, tidak ada bayar fidyahnya. Jelas para jamaah? Ini dua syarat. Seseorang jikalau dia menginginkan ibadah hajinya mensucikan dia dari dosa-dosa dan maksiat dengan dua syarat. Yang pertama falam yarfus, yang kedua walam yafsuq. Tidak melakukan rafas dan tidak melakukan kefasikan. Hadis ini ditafsirkan oleh firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Apa kata Allah? Faman farada fihinnal hajja. Barang siapa yang berniat, bertekad ingin melakukan ibadah haji, fala rafasa, jangan dia melakukan rafas, wala fusuqa, jangan melakukan kefasikan, wala jidala fil hajj, dan jangan berdebat pada haji. Tapi jarang orang gak debat pada musim haji ini para jamaah. Saking ramainya, saling sendak, saling sorong, saling semprot. Yang haji tahu. Ya, bagaimana Pak Haji? Iya. Makanya ini Allah sebutkan yang berniat melakukan haji fala rafat wala fusuq wala jidal fil hajj. Baik. Maka ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, ya, besarnya keutamaan orang-orang yang melakukan ibadah haji ini. Lihat Nabi SAW menggambarkannya dengan anak kecil yang baru dilahirkan. Maka ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, ya, tapi syariat Islam ini syariat yang indah. Apa keindahannya? Orang yang tidak mampu haji, Islam mensyariatkan ibadah-ibadah yang ada setara pahalanya dengan pahala haji. Satu, siapa yang tahu? Salat apa? Salat syuruk. Sebagaimana hadis yang sahih riwayat Al-Imam Tirmidzi, riwayat Al-Imam Al-Bazzar, dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani dari hadis Anas bin Malik, man shallal ghadah fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah, barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir kepada Allah hatta tatlu'asy syamsu, sampai terbit matahari, thumma shalla rak'atain, kemudian salat 2 rakaat, kana lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Yang kedua, ada yang tahu? Kajian di masjid. Nah, ini dia para jamaah. Kajian di mana? Duduk mendengarkan ilmu disampaikan, dibahas, dikaji di rumah Allah. Ini pahalanya seperti pahala berhaji. Anda kula haji, wah. Anda nanganukan ini.
Bukan begini maksudnya. Jangan salah paham. Oh, jadi Pak Haji, wah itu engkau suka-suka dengan masjid asal montong ini yang mana? La ilaha illallah. Bukan begitu maksudnya. Sisi pahala betul. Tapi kewajiban belum gugur bagi kita karena dia rukun. Ini hanya sebatas pahala, hakikat berbeda dengan mereka yang mengeluarkan harta, mengeluarkan tenaga, ya, mengeluarkan waktunya untuk menunaikan ibadah haji. Tentu berbeda nilai pahala. Cuman dikatakan seperti, tidak dikatakan persis, tidak, seperti orang yang berhaji. Tapi persis enggak, ikhwatal iman, hakikatnya berbeda. Maka kata Nabi SAW dari hadis Abu Umamah riwayat Imam Al-Hakim, disahihkan oleh Imam Al-Albani, man ghada ilal masjid, barang siapa yang datang ke masjid, la yuridu illa liyata'allama khairan aw ya'lamahu kana lahu ajru mu'tamirin tamil umrati. Barang siapa yang datang ke masjid, tujuannya tidak lain belajar ilmu agama, dia ingin tahu tentang ilmu agama, maka dia mendapatkan pahala orang yang umrah sempurna umrahnya. Faman raha ilal masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimahu falahu ajru hajin tamil hijjah. Barang siapa datang ke rumah Allah tidak lain tujuannya belum belajar agama atau mengajarkan agama, maka dia mendapatkan pahala haji yang sempurna. Yang ketiga, menyempurnakan itu. Yang ketiga, menjaga sholat berjamaah beserta adab-adabnya. Berat ini, menjaga sholat berjamaah serta adab-adabnya. Mana dia? Sebelum keluar wudu dulu dari rumah. Hadis Abu Daud riwayat Imam, dihasankan oleh Imam Al-Albani. Dari hadis Abu Umamah juga, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah berwudu untuk menunaikan salat wajib, fa ajruhu ka ajril hajil muhrim, dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukan ibadah haji. Baik, ini beberapa amalan. Maka jangan lupa, jangan malas wudu dari rumah para jamaah. Ya. Jangan kebagian kita wudu andalan nempel di masjid. Ada sebagian jamaah itu wudu andalan. Selengkak kereng. Ya, datang ke masjid doang kok wudu. Maka jangan di hotel iman akan luput. Ya, pahala yang besar ini mana dia? Adalah ya pahala berhaji. Baik, ikhwatal iman. Kita lanjut hadis yang selanjutnya. Nah, ini tentang pembahasan kita. Haji yang apa? Yang mabrur. Baik. Fadlul hajjil mabrur wa sifatuhu. Keutamaan haji mabrur dan sifat-sifatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma. Umrah ke umrah berikutnya adalah penggugur dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah, dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Nah, ini yang kita ingin tahu, haji mabrur. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang haji mabrur, Khotal iman azani Allah wa iyyakum, ada beberapa faedah sebelum berbicara tentang haji mabrur dalam hadis ini. Yang pertama, al-hadis dalilun ala fadlil iktsari min al-umrah. Hadis ini ya menunjukkan keutamaan memperbanyak ibadah umrah. Mana keutamaannya? Lima fiha min al-fadl al-'azim wa annaha tukaffiru adh-dhunub wa tamhuha, yaitu menghapus dosa dan menggugurkan dosa.
Lakin qayyadal jumhur at-takfira bis-saghair dunal kabair. Tapi mayoritas para ulama menjelaskan yang digugurkan oleh ibadah-ibadah ini adalah dosa-dosa kecil. Maka kesimpulannya, setiap ada dalil yang berbicara pengampunan dosa, pengguguran dosa, as-salawatul khams, al-hajju ilal hajj, ini semuanya kaitannya dengan apa? Yang digugurkan adalah dosa-dosa kecil. Baik para jamaah, saya sudah sampaikan kemarin tentang di antara keutamaan umrah itu. Apa di antara keutamaannya? Gecap sugi. Antum ini gecap sugi kerang-kerang umrah. Ini Ustaz kerang-kerang umrah gecap sugi kan itu bilang kepeng doang ini. Hah? Kah, mau tadahna ini. Ya, Mas Faris. Lalu umrah tambang pira? Tung desa 5, petang desa juta. Saldo 100. Jadi karing pira? Karing 60. Deman belanja oleh-oleh pira? Karing 20 juta sisa. Nah, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, tinggal yakin apa tidaknya kita. Nah, ini masalahnya, yakin dan tidak yakin. Nabi SAW mengatakan dalam hadis atau Imam Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Mas'ud, tabi'u bainal haji wal umrah, iringilah antara haji dan umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra waz dzunub kama yanfil qiru khabatsal hadid. Iringilah haji dan umrah karena keduanya itu mengikis kepakiran, menghapus kepakiran, dan dosa-dosa sebagaimana api itu mengikis karat besi. Al-Imam Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadi menjelaskan, yang dihapus oleh haji dan umrah ini adalah kemiskinan. Kemiskinan zahir dan kemiskinan batin. Mana kemiskinan zahir? Ndara kepeng, ndara duit banda, nggak ada uang, nggak ada harta. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi dihapuskan kemiskinan batin kita. Mana dia? Tidak pernah merasa puas, atau diberikan rezeki qanaah. Antara dua itu. Oh, lagu lamun aku Ustaz nomor sayno wah. Ya, kemiskinan apa? Kemiskinan zahir. Yang beda pilihan para jamaah. Zahir kata batin nih. Taib para jamaah. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, al-aktsaruna min ahli al-ilm ala jawazi tiqrar al-umrati fi as-sanah marratayn aw aktsar. Mayoritas para ulama berpendapat bolehnya mengulang-ulang umrah dalam 1 tahun 2 kali atau lebih. Karena ada sebagian ulama mengatakan makruh, ya, umrah itu 2 kali dalam setahun. Kah, simbe debet yang kayak ini, aku makruh wah, kangennya kayak pengen. Kah, makruh apa umbe dulu? Ya, Imam Malik mengatakan makruh. Kata Imam Malik, yukrahu an ya'tamir fis sanati marratain. Makruhkan umrah itu 2 kali dalam setahun. Wa huwa qalu ba'di salaf. Ini ucapan pendapat sebagian salaf, Ibrahim an-Nakhai, Hasan al-Basri, wa Sa'id bin Jubair, wa Muhammad bin Sirin. Mereka ini mengatakan makruh umrah ya 2 kali dalam setahun. Nah, pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran ya adalah pendapat sunnah. Atau boleh seorang umrah itu berapa? Lebih dari 1 kali dalam setahun.
Mereka ada ulama Malikiyah, apa pendapat mereka? Mereka mengatakan Nabi itu dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, mereka tidak pernah umrah kecuali satu kali dalam setahun. Tapi jelas hadis Nabi ini mengatakan apa? Al-umratu ilal umrah mukaffiratun lima bainahum. Dari satu umrah menuju umrah yang lain adalah penggugur dosa. Baik. Faedah yang keberapa? Yang ketiga. Al-haditsu yadullu ala fadlil hajjil mabrur. Hadis ini menunjukkan keutamaan haji mabrur. Wa anna jazaa'ahul jannah, dan balasannya adalah surga. Qala Ibnu Abdul Bar mengatakan huwallazi la riya'a fihi. Haji mabrur adalah haji yang tidak ada riaknya. Bila perlu nyebut-nyebut lalu haji nang ini. Nah, pulang-pulang jangan marah kalau tidak dipanggil Pak Haji. Sebagian orang marah kalau tidak dipanggil apa? Pak Haji. Kumben wah mahal ongkos lalu. Udah mahal, wah haji itu ini ya. Ya. Wala sum'ah, tidak ada sum'ah, wala rafath, wala fusuq, wa yakunu bimalin halal. Ini kata Ibnu Abdul Bar, haji mabrur itu di antara sifatnya enggak ada riya, enggak ada sum'ah, tidak ada rafath, tidak ada fusuq, dan dengan harta yang halal. Fal hajjul mabrur lahu awsafun khamsah. Haji mabrur itu memiliki 5 sifat. Syekh mengatakan di sini haji mabrur berapa sifatnya? 5. Mudah-mudahan sewa haji nama mabrur para jamaah. Amin ya rabbal alamin. Al-awwal ayyakuna khalisan liwajhillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, la riya'a fiha wala sum'ah, enggak ada riya, enggak ada sum'ah. Berat masalah niat ini ikhwatal iman. Masalah niat ini masalah yang sangat berat. Sebagaimana saya katakan, terutama ketika kita pulang itu diuji itu. Soal ujiannya orang pulang haji, kemudian dia nggak ditahu pergi haji sama temannya. Wayah, ngana nangor. Yuk, ngana kita ke songko berubah haji wah itu ini. Makanya terkadang para jamaah, meskipun orang tidak tahu kita pernah haji atau tidak, tapi kalau topi putih apa katanya? Pak Haji, ngana nangor itu. Saya sering pakai topi warna putih ketika saya makan di beberapa tempat. Pak Haji doang, padahal dia tahu itu haji lagu gara-gara songgota putih para jamaah. Iya. Taib. Kemudian syarat yang keberapa? Yang kedua. Antakuna nafaqatu min malin halal. Harus biaya haji itu dengan harta yang halal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Taib. Pembahasan. Bagaimana kalau haji dengan harta haram? Haji dengan hasil riba, hasil mencuri, hasil merampok, hasil menipu. Ya, bagaimana hukumnya? Disebutkan dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah. Perhatikan, disebutkan. Fa in hajja bimalin fihi syubhatun aw bimalin maghsubin sahha hajjuhu fi zahiril hukm.
lakinnahu 'asin wa laysa hajjan mabruran wa hadha madhhab Asy-Syafi'i wa Malik wa Abi Hanifah rahimahumullah. Tiga ulama ini, madhabnya Syafi'i, madhabnya Imam Malik, madhabnya Abu Hanifah. Apa kata mereka? Orang yang berhaji dengan harta yang ada syubhat, hasil rampasan, hajinya sah, tapi dia berbuat dosa, berbuat maksiat, dan hajinya bukanlah haji mabrur. Nah, jelas para jamaah ini? Apa kata mazhab Syafi'i, mazhab Malik, Abu Hanifah? Orang yang berhaji dengan ada harta yang ada syubhatnya, harta hasil rampasan, maka hajinya sah, tapi dia berdosa, dan hajinya bukan haji mabrur. Wa qala Ahmad, dan pendapat yang pertama ini mayoritas para ulama salaf. Wa qala Ahmad bin Hanbal la yujzihi al-hajj bimalin haram. Ini Imam Ahmad mengatakan tidak ada tawar-menawar, tidak sah hajinya. Dan yang punya kitab ini Syekh Abdullah Al-Fauzan condong pada pendapat yang kedua ini, hajinya tidak. Makanya beliau menukilkan dalil innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Kasim beta bet sahabat deh. Ya, yang mana kita ambil ini para jamaah? Sahabat tidak. Kalau kita mengambil pendapat jumhur, mayoritas para ulama sah. Tapi dia berdosa. Aneh orang haji tapi berdosa. No. Dia haji tapi bukan haji mabrur lagi. Jelas ini? Iya. Tapi kalau kita mengambil pendapat Imam Ahmad, hajinya tidak sah. Kata Imam An-Nawawi, "Idza hajja bimalin haram athima." Jika dia berhaji dengan harta haram, berdosa. Nah, ini makanya haji yang aneh ini. Bagaimana haji yang aneh? Haji dengan harta haram berdosa. Kata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, "Wa sahha hajjuhu wa ajza'ahu." Hajinya sah. Wa bihi qala aktsarul fuqaha. Ini pendapat mayoritas ahli fikih mengatakan hajinya sah tapi dia berdosa. Baik. Berarti dapat apa dia perjamaah? Dapat lelah. Uangnya habis. Baik. Syarat yang keberapa? Syarat yang ketiga, al-bu'du 'anil ma'asi wal atham wal bid'ah wal mukhalafat. Jauh dari perbuatan maksiat dan dosa, bid'ah dan menyelisihi agama. Kenapa? Lianna dzalika idza kana yu'athir ala ayyi amalin salih ayya amalin salihin qad yakunu sababan fi adami qabulihi. Karena yang namanya perbuatan dosa, bid'ah ini mempengaruhi diterima dan tidak diterimanya amal saleh. Fafil haji aula, maka dalam urusan haji itu lebih utama. Makanya Nabi SAW mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara beribadah kalian. Masih banyak ikhwatul iman model ibadah ya jemaah haji kita ini yang menyelisih agama syariat. Ya, melempar jumrah di Minanya kapan dia Pak Haji? Seharusnya setelah zawal, selesai zuhur. Tapi kapan mereka? Pagi. Padahal belum waktu. Ini nggak belajar para jamaah. Pentingnya belajar. Oh sepi ntar dengan katanya. Sepi nggak ada orang. Ya sepi belum waktunya. Coba waktunya bekah. Rame. Taib. Makanya disebutkan oleh Al-Imam
An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, ya, ketika membahas tentang haji mabrur, ya, beliau mengatakan di antara haji mabrur adalah haji yang tidak dicampuri oleh dosa. Haji yang tidak dicampuri oleh apa? Oleh dosa. Itu haji mabrur. Makanya untuk meraih haji mabrur ini berat, luar biasa berat. Terlebih di sana, subhanallah, kita melihat berbagai macam karakter manusia. Yang pernah ibadah haji tahu ini para jamaah. Pak Haji Ambar sudah kan? Gimana karakter manusia di sana? Ya, ada yang teriak, macam yang lempar jumroh, macam gayanya. Subhanallah. Nah, jadi yang mengundang kita untuk melakukan pelanggaran syariat itu banyak. Yang ingat haji perdana tahun 2010 keterima di Madinah itu 2009. Saya tiba di sana pas musim haji, tidak dapat haji. Tahun berikutnya baru haji. Saya ingat para jamaah haji kita, hajinya resmi alhamdulillah, pakai travel, tapi cuman kita waktu itu dikeluarkan dari travel resmi itu karena jamaahnya sudah apa? Overload. Jadi diutamakan orang-orang sananya yang sudah terlebih dahulu memesan travelnya, kita belakangan akhirnya cuma diantar sampai Mekah, dilepas di sana. Tapi tasrih kita, izin haji kita lengkap. Nah, saya ingat para jamaah, subhanallah, kita itu full jalan haji pada saat itu. Dari Makkah ke Mina. Mina Muzdalifah. Muzdalifah Arafah. Full semua jalan. Saya ingat selesai terbenamnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah itu, saya berapa teman rombongan itu berjalan dari Arafah menuju Muzdalifah. Sampai Muzdalifah tahu jam berapa para jam? Jam 12 malam bisa sholat Isya di sana. Pada saat itu tahun 2010. Ya Allah, sejengkal gak ada tempat tidur itu para jamaah. Full manusia itu, subhanallah. Semuanya dengan satu pakaian yang sama, putih. Semua bukit itu putih semua. Tidak ada dataran yang kosong kecuali berwarna putih. Waktu itu kita motong jalan itu, kan saking besar-besar jamaah haji yang besar. Ya akhirnya sampai ada teman itu yang pingsan, tidak kuat didesak itu. Mati saya sudah di sini katanya. Pada saat itu. Saking crowdednya hotelnya. Tapi dengan sekarang semakin maju, semakin diperluas, semakin aksesnya Subhanallah. Kita ingat para jamaah teman-teman, bagaimana dengan hajinya Nabi SAW di masa itu? Antum bayangkan. Sallallahu itu ya, apalagi haji sebelumnya. Yang mana tempat melempar jumrah itu cuma satu. Sekarang tingkat-tingkat para jamaah, orang tinggal mau rame di bawah, naik lagi ke atas, rame lagi, tinggal pilih yang paling atas. Jadi subhanallah, memang ikhwatal iman, ibadah haji ini luar biasa. Korban harta, korban waktu, korban tenaga. Makanya ketika para wanita bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apakah para wanita itu memiliki jihad? Ya. Mereka tidak punya berjihad. Jihad mereka adalah apa? Haji dan umrah. Itu jihadnya para wanita. Baik, kita lanjut yang keberapa? Yang keempat. Ar-rabi' husnul khuluq walinul janib wat tawadu' fi markabihi wa manzilihi wa ta'amulihi mal akharin bal wa fi kulli ahwalihi. Bersifat dengan akhlak yang mulia dan lemah lembut. Tawadu', rendah hati.
fi markabihi, pada kendaraannya, wa manzilihi, tempat singgahnya, wa ta'amulihi, dan ketika berinteraksi. Memang luar, sebagaimana saya katakan, luar biasa ujian kita. Ya. Ketika haji ini khotal iman, diinjak kaki kita, marah ke ngombe dah. Apalagi tawaf ifadah, gimana Pak Haji? Tawaf ifadah itu bagaimana? Luar biasa ramenya. Saya tawaf ifadah, ya, pernah nyoba lantai 1 nggak kuat, sesak napas, naik lagi lantai 2, nggak kuat lantai 2, naik lantai terakhir pada jam. Saking ramenya. Ya, macam ada yang nabrak kita, ada yang nyikut kita kiri kanan. Ya itu makanya harus bagaimana menjaga akhlak yang mulia ini. Baik, kemudian yang keberapa? Yang kelima, ta'zimu sya'airillah, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maksudnya mengagungkan syiar-syiar Allah? Maksudnya kata Syekh, fayata'akkadu fi haqqil haji an yu'azzima sya'air Allah taala wa yastash'ir fadlal masyair wa qimatiha. Hendaklah orang yang berhaji itu betul-betul mengagungkan syiar-syiar Allah. Dia merasakan keutamaan dari tempat-tempat yang dia melakukan ibadah haji tersebut. Fayuaddi manasikahu ala sifati ta'zim wal ijlal wal mahabbati wal khudu' lillahi rabbil alamin. Dia menunaikan manasik-manasik hajinya, ibadah-ibadah hajinya, ritual-ritual hajinya dengan pengagungan, dengan kecintaan, dengan ketundukan kepada Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Dia melakukan ibadahnya dengan tenang, santai, khusyuk, sabar. Ini yang dinamakan dengan ta'zimu sya'airillah. Apalagi ikhwatal iman, jamaah haji kita, jamaah haji Indonesia, maktabnya, jamaah haji reguler itu lumayan jauh, beberapa kilo, mungkin 3 sampai 4 kilo jaraknya. Dia harus jalan dari kemahnya untuk melakukan lempar jumrah itu. Kalau haji VIP ya beda lagi. Tinggal keluar kemah di atas tempat apa? Ya, lempar jumrah. Pak Ambar dulu reguler. Jauh kan? Tidak terlalu? Berapa kilo? Biasanya jamaah haji maktab, jamaah haji Indonesia itu ya sekitar itu 2 sampai 4 kilo itu, sekitar itu. Mungkin setiap tahunnya mungkin berubah wallahu alam, kita tidak tahu. Tapi pas waktu itu saya membawa jamaah, ya, lain bebuaran betis itu para jamaah. Ketuk-ketuk lah teleka. Saking jauhnya, lumayan capek. Taib ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Ya, ini beberapa syarat yang disebutkan oleh Syekh yang menunjukkan sifat apa haji mabrur ini. Taib ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Maka kita ini semua, ya, ketika diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan kelapangan rezeki ikhwatal iman, segera berhaji. Ya, punya uang segera berhaji. Karena pada hak dia sudah mampu di situ. Umar radhiyallahu taala mengancam orang-orang yang tidak mau menyegerakan haji. Liyamut yahudiyan aw nasraniyan man mata falam yahuj. Ya, hendaklah orang itu mati dalam keadaan Nasrani atau mati dalam keadaan Yahudi. Dia mati sedangkan dia mampu berhaji, kemudian dia tidak berhaji, kata Umar radhiyallahu anhu. Ya, tentu ikhwatal iman sekarang
Dana cuman berapa sekarang? 49 49 juta? Hah? Yang terakhir terupdate terakhir kemarin berapa? Hah? Yang terakhir 35. 45? 35 kalau terakhir pada yang sekarang ini ya. Ditambah berapa? Kan 90. Kalau aslinya kan 59. 49. Tapi hitunglah sekarang berapa? 49. Nah, 49 juta. Sudah mampu para jamaah? Mampu, setor. Tidak ada masalah nunggu. Yang penting kita menunjukkan apa? Iya. Atau kalau enggak apa? Umrah dulu. Umrah dulu. Karena umrah, ya menurut pendapat yang lebih kuat adalah hukumnya apa? Hukumnya wajib. Wa atimmul hajj wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah setor selesai, tidak ada urusan. Mau nunggu 25 tahun bukan urusan kita. Yang penting kita sudah ingin menunaikan apa? Kewajiban haji kita. Yang saldonya ya lebih dari 10 digit ya maka bisa haji furada. Yang berapa sekarang? 300 sekian juta. Sabar para jamaah. Kalau belum mampu haji ya udah, ikhwatal iman. Ini mudahnya agama Islam. Allah tidak wajibkan kecuali bagi siapa? Bagi yang mampu. Saya sudah jelaskan kemarin di Presa kajian lanjutan dari kitab ini juga. Kemampuan itu ada dua para jamaah. Jangan kira kita ini mampu uang kita, tapi fisik kita nggak mampu. Tapi dia mampu dari sisi harta, dia wajib untuk membayar orang lain, menyewa orang lain untuk menghajikan dia. Itu penjelasan Al-Imam Al-Baghawi ketika mentafsirkan ayat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemampuan itu ada berapa? Ada dua katanya. Mampu dengan dirinya sendiri dan mampu dengan orang lain. Bagaimana dia mampu dengan orang lain? Dia punya uang, tapi dia sakit-sakitan. Ya, nggak mampu sudah berhaji dari sisi fisiknya. Apa berkewajibannya? Dia sewa apa? Orang lain untuk menghajikan. Atau bahasa kita badal haji. Ini penjelasan al-istita'ah dalam haji, kemampuan dalam haji. Azan dulu para jamaah, sudah azan. Allah
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Ada yang bertanya, silakan. Silakan Pak Mul. Orang yang gimana? Baik. Apakah haji dengan harta yang haram itu bisa menggugurkan kewajibannya? Kalau menurut jumhur tadi, berarti menggugurkan, kan? Sahha haju wa ajza'ahu. Sudah mencukupkan dia itu. Sah. Berarti sah, sudah gugur kewajibannya. Kalau sah sudah gugur, meskipun dia berdosa. Tapi kalau kita mengambil pendapat Imam Ahmad, berarti apa? Tidak sah. Karena apa? Ya, dia berhaji dengan harta yang haram dengan alasan tidak sah, berarti belum gugur kewajibannya. Jelas Pak Mul? Kalau pendapat jumhur berarti sah dan kalau Imam Ahmad tidak sah, berarti belum gugur. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, sila. Ada seorang pernah haji, tapi dia ada utang bagaimana? Ha'ilah. Lalu haji masih ngotang. Harus dibayar. Ya. Harus dibayar. Hajinya tetap sah. Hajinya tetap sah, tapi dia punya tugas apa? Bayar utang. Masa haji dia mampu, bayar utang nggak mampu? Berapa nominal utangnya? Apakah nominal utangnya lebih besar daripada biaya haji? Hah? Oke, kuatal iman. Ya. Sebelum dia berhaji, dia selesaikan utangnya dulu. Karena itu kewajiban dia. Karena itu hak orang lain ada pada dia. Oke, kuatal iman azani Allah wa iyyakum. Orang yang mati syahid saja, ya, tidak diampuni, ya, kalau kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan hutang. Wallahu taala. Baik, Imam Hasan Al-Basri juga menyebutkan tanda haji mabrur itu. Apa kata beliau? Al-hajjul mabrur ay yarji'a zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Di antara tanda haji yang mabrur itu, dia pulang dalam keadaan zuhud dalam urusan dunia dan lebih cinta kepada perkara akhir. Bagaimana dia haji mabrur kalau tidak mau bayar utang? Wallahu taala a'lam. Ini juga. Orang tua mau berumrah Ustaz. Hah? Dia tidak punya mahram namanya. Tidak punya mahram, terus. Dalam madhab Syafi'i membolehkan selama bersama kelompok atau apa namanya, ya, kelompok perjalanan yang aman. Diperbolehkan dalam madhab Syafi'i. Tapi dalam madhab Imam Ahmad tidak boleh sama sekali. Dan saya lebih condong kepada pendapat yang tidak membolehkan. Ya, dengan dalil ketika sahabat yang ditugaskan berjihad kemudian mengatakan kepada Nabi Rasulullah, sesungguhnya saya ditugaskan berjihad di sini dan di sini. Tapi istri saya pergi berhaji. Cepat pergi bersama istrimu untuk apa? Berhaji. Menunjukkan apa? Wajibnya mahram dalam urusan haji. Wallahu ta'ala a'lam. Maka begitu pula dengan umrah. Ya, sama umrah juga disyaratkan apa? Mahram. Kenapa? Perjalanan. Tidak boleh wanita itu safar kecuali bersama apa? Bersama mahramnya. Safar biasa saja, apalagi safar dalam urusan ibadah. Jelas? Arak nganggo lagu teminian pendapat si kuat ini. Ada yang membolehkan, Syafi'i membolehkan, saya katakan tadi. Ya.
Bahkan sekarang Saudi menghapus peraturan itu kan. Ya, wajib mahram bagi yang tua-tua itu. Tapi ya, sebagaimana yang kita katakan, ini info yang terakhir saya dengar seperti itu. Tapi wallahu alam kebenarannya apa tidak. Tapi intinya ya, mahram itu apa? Wajib bagi orang yang melakukan ibadah haji dan ibadah umrah dalam madhabul Imam Ahmad. Wallahu taala ala wa ala. Nah, kedua kan? Kita bin murahangan misalnya. Hah? Kita bilang murahangan misalnya. Bau wah. Jadi kalau tidak bau kan. Bau ini ide apa tanggung ganti kan? Jelas ini. Bau murahangan be. Wallahu taala ala wa ala. Kasih wis bro, ada begituan noh. Aneh. Gimana nih kalau rata-rata di Indonesia itu hajinya haji tamattu. Nah, yang wajib jam. Nah, sedangkan sebelum masuk tanggal hajinya itu mereka lagi umrah terus umrah gitu. Apakah jamnya bertambah seperti itu? Ini diantara kesalahan jamaah haji yang mereka umrahnya berulang-ulang. Iya, dalil-dalil yang datang bahwasanya tidak ada Nabi SAW dan para sahabatnya dalam hajinya mereka itu umrah lebih dari satu kali. Satu safar, satu kali umrah, kecuali 2 kali safar. Misalkan dia datang ke Makkah, kemudian ada kepentingan balik lagi ke Madinah, hitungannya berapa safar dah itu? Dua. Balik lagi ke Makkah, 2 safar, maka boleh dia ulang umrahnya lagi. Tapi kalau satu perjalanan, dalil-dalil menunjukkan bahwasanya umrah itu cuma satu. Meskipun dia ulang-ulang 10 kali misalkan, maka tetap damnya berapa? Satu saja. Ya, Wallahu taala ala wa ala. Tapi sini saya akan tambahkan faedah para jamaah mengenai gelar haji ini. Mengenai gelar haji. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh. Ini difatwakan oleh komite Lajnah Daimah, komite tetap fatwa negeri Saudi Arabia. Mereka mengatakan wa amma munadatu man hajja bil hajj fal aula tarkuha. Panggilan haji yang sudah berhaji sebaiknya ditinggalkan. Lianna ada al wajibat syar'iyyah la yamnah asma' aw alqab bal thawaban min Allah. Karena menunaikan kewajiban syar'i itu tidak memberikan gelar, tapi memberikan pahala. Tukang sedekah tidak dikatakan mutasaddiq. Ya. Tapi ngasihnya apa? Ngasihnya pahala. Maka kata komite fatwa ini, wa yajibu 'alal muslim alla tata'allaqu nafsuhu bimithli hadhil asya. Maka wajib bagi seorang muslim jangan jiwanya bergantung dengan gelar-gelar dan nama-nama ini. Pendapat yang kedua, ya, membolehkan, dan diantaranya adalah Imam Nawawi. Mungkin ini mayoritas masyarakat kita madhab apa? Madhab Syafi'i. Sebutkan dalam kitab Al-Majmu', yajuzu an yuqalu liman hajja hajjun. Boleh menyebut orang yang pernah berangkat haji dengan gelar haji. Ba'da tahallulihi, setelah dia tahallul. Walau ba'da sinin, meskipun sudah beberapa tahun lamanya. Wa ba'da wafatihi, meskipun dia juga sudah meninggal dunia. Boleh dalam madhab Syafi'i. Kan kita Indonesia ini haji itu luar biasa istimewanya para jamaah. Makanya sangat tidak etis apabila pulang tidak membawa gelar haji. Namun harus dikasih catatan yang tipis, nggak usah tebal-tebal. Apa catatan itu? Ya, seorang ketika melakukan ibadah haji, jangan dia mewajibkan dirinya dipanggil untuk dengan nama haji. Karena kita khawatir itu akan mengotori apa? Mengotori hatinya, mengotori niatnya, mengotori iman.
Panggil haji, alhamdulillah. Ya, enggak dipanggil haji juga, ya sabar para jamaah. Kasih uzur, dia enggak tahu saya pernah berhaji. Ya, kan begitu para jamaah. Apalagi kalau sudah haji sampai 4 kali, 5 kali, kan? Ya. Haji pangkat 4 kan, Masya Allah. Taib, wallahu ta'ala ala wa ala. Ada pertanyaan yang lain? Taib, demikian kajian kita pada kesempatan ini, ikhwatal iman. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.